Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Muhammad, NPM 18051 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Bung Hatta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas ekonomi makro yang berjudul Pandangan Klasik dan Keynes. Yang pertama yaitu teori klasik. Teori klasik menurut Adam Smith. Fenomena ekonomi sebagai fenomena alam dan selalu bersifat ekstrak dengan ketentuan hukum alam. Yang kedua, teori ekonomi klasik adalah pemikiran tentang keadaan ekonomi yang benar-benar didesak oleh keadaan masyarakat zamannya dan kemudian berusaha menyusun teori ekonomi yang dapat menolong memberikan jawabannya. Selanjutnya yaitu hukum menurut Adam Smith. Penawaran akan menciptakan permintaan sendiri. Berapapun jumlah dan jenis barang yang diproduksi, pasar akan mampu menyerap. Selanjutnya yaitu dasar filsafat mazhab klasik. Setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi atau dalam batasan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kebebasan dapat mencapai kemakmuran. Peranan pemerintah minimal agar efisien. Kegiatan pemerintah diprioritaskan pada bidang yang tidak dapat dikuasai swasta. Dalam jangka pendek, peranan pemerintah tidak diperlukan. Pandangan mazhab klasik, corak kegiatan ekonomi. Dalam pandangan mazhab ada dua kategori corak perekonomian, yaitu corak ekonomi yang bersifat subsistem dan yang kedua corak perekonomian yang bersifat modern. Corak ekonomi yang bersifat subsisten yang pertama yaitu perekonomian yang di dalamnya terdapat dua pelaku, produsen dan rumah tangga. Pelaku pendapatan produsen adalah pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran produsen adalah pendapatan rumah tangga. Kontribusi rumah tangga untuk produsen adalah tenaga kerja. Kontribusi produsen untuk rumah tangga penyediaan barang. Selanjutnya, corak perekonomian yang bersifat modern, yaitu produsen kesulitan meningkatkan produksi di masa yang akan datang dan konsumen kesulitan mendapatkan dana cadangan masa depan. Konsumen menyisihkan sebagian pendapatan untuk disimpan atau tabungan. Contohnya dari tabungan masukkan ke bank, lalu investor. Produsen menyisihkan sebagai pendapatan untuk disimpan. Fleksibel tingkat bunga terhadap tabungan dan investasi. Rumah tangga atau konsumen menyisihkan uang untuk mendapatkan manfaat dari uang yang ditabung atau suku bunga. Yang kedua, makin tinggi suku bunga, makin besar jumlah tabungan. Tabungan yang berbanding lurus dengan suku bunga. Yang ketiga, investor akan mempertimbangkan jika suku bunga terlalu tinggi. Yang keempat, investasi berbanding terbalik dengan suku bunga. Selanjutnya yaitu fleksibilitas tingkat upah. Yang pertama menurut teori klasik. Pada suatu negara, penggunaan tenaga kerja secara penuh akan tercapai karena mekanisme pasar tenaga kerja, pengangguran dapat dihapuskan. Yang kedua, bila terjadi pengangguran, bersedia dibayar pada upah lebih rendah sehingga penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja. Pentingnya goncangan teknologi. Teknologi yang semakin berkembang, produksi barang dan jasa semakin tinggi, tingkat pengangguran semakin rendah, upah real naik. Yang kedua, teori. Akan terjadi guncangan teknologi suatu waktu, sehingga terjadi kemunduran teknologi. Kenyataan. Teknologi semakin berkembang, produksi semakin meningkat, mesin menggantikan manusia, pengangguran meningkat. Yang terakhir, resesi ekonomi menyebabkan teknologi stagnan
karena investasi terhambat. Teori Keynes. Pelopornya adalah John Maynard Keynes. Perekonomian liberal yang mengandalkan pemilik modal atau kapitalis adalah pemicu kemajuan ekonomi. Perlu campur tangan. Pemerintah yang menentukan dan mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik melalui kegiatan ekonomi. Dasar filsafat teori Keynes. Pihak swasta tidak sepenuhnya diberi kekuasaan mengelola perekonomian karena profit orientasi. Kondisi pengangguran dan inflasi tinggi, pihak swasta tidak peduli dan tetap mencari keuntungan. Pemerintah melindungi kepentingan orang banyak dengan kebijakan. Misalnya, saat pengangguran tinggi, pemerintah memperbesar pengeluaran untuk menciptakan lapangan tenaga kerja baru. Pandangan Keynes dan pendapatan absolut atas tabungan dan investasi. Besar kecilnya tingkat tabungan ditentukan tingkat suku bunga, tingkat pendapatan dan tingkat kecenderungan mengkonsumsi. Pendapatan naik, maka tabungan akan naik. Dan sebaliknya atau asumsi. Konsumsi tetap atau kenaikan pendapatan lebih besar daripada kenaikan konsumsi. Jika pendapatan masyarakat sangat rendah, tabungan akan minus. Pandangan Keynes dan tingkat upah pengangguran. Semakin tinggi kesadaran kaum pekerja yang bersertifikat dan kuatnya persatuan tersebut menjadikan pihak perusahaan tidak mudah menurunkan tingkat upah yang berlaku. Yang kedua, tingkat pengangguran tidak terlepas dari perekonomian suatu negara atau pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, tingkat upah turun, pendapatan turun, daya beli turun, kapasitas produksi tidak terserap. Bagi perusahaan PHK meningkat, pengangguran meningkat. Faktor penentu kegiatan ekonomi. Kegiatan perekonomian suatu negara adalah tingkat permintaan efektif atau permintaan disertai kemampuan membayar barang dan jasa. Jangka pendek yaitu tinggi rendahnya tingkat pengangguran tergantung tinggi rendahnya tingkat permintaan efektif. Yang ketiga, permintaan agregat yaitu 3 sektor atau pengeluaran rumah tangga atau juga disebut C dan pengeluaran swasta atau C, serta pengeluaran pemerintah yang disebut atau G. Perekonomian terbuka menambahkan ekspor, impor atau X dikurang M.